Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Swardi Lutfi dengan ujung NIM 126. Di video kali ini saya akan membahas tentang basis data atau database untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi. Apa itu basis data dan komponennya? Basis data atau database adalah sistem yang menyimpan informasi secara sistematis dan terstruktur. Tidak hanya menyimpan, sistem juga mengelola dan mengakses informasi tersebut. Istilah basis mengacu pada gudang atau penyimpanan, sedangkan data merujuk pada fakta-fakta yang dikumpulkan. Dengan menggunakan basis data, pengguna dapat menyimpan informasi dalam media lain dan mengaksesnya kembali ketika diperlukan. Komponen basis data ada 5. Yang pertama adalah data, yang kedua adalah Database Management System (DBMS), yang ketiga hardware atau perangkat keras, yang keempat software atau perangkat lunak, dan yang terakhir adalah pengguna user. Ada juga beberapa jenis basis data. Yang pertama adalah hierarki, yaitu struktur seperti pohon. Yang kedua adalah basis data relasional, yaitu mengorganisasikan data dalam tabel. Yang ketiga adalah object oriented atau berbasis objek seperti pada OOP. Dan yang keempat adalah basis data jaringan, yaitu data lebih dari satu dan lebih kompleks. Fungsi basis data ada 3. Yang pertama, pengumpulan dan pengolahan data, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber, lalu memprosesnya melalui pembersihan, integrasi, dan transformasi agar siap digunakan. Yang kedua, analisis data. Data yang telah diolah dianalisis menggunakan metode statistik, machine learning, atau menggunakan analisis lainnya untuk mendapatkan insight. Yang ketiga, pengambilan keputusan berbasis data. Insight dari analisis digunakan untuk membuat keputusan yang lebih tepat, bahkan bisa diotomatiskan dalam algoritma. Apa tujuan dan manfaat basis data? Tujuannya adalah untuk keamanan, melindungi data dengan password atau kode agar hanya orang tertentu yang bisa mengaksesnya. Yang kedua, keakuratan. Aturan dan pengkodean data mencegah kesalahan penyimpanan. Yang ketiga, dapat dipakai bersama. Basis data bisa digunakan banyak orang secara bersamaan, baik online maupun batch. Ada juga manfaat basis data. Yang pertama, kemudahan dan kecepatan, yaitu mempermudah pencarian dan pengelompokan data dengan cepat. Yang kedua, hemat biaya perangkat. Satu database terpusat mengurangi kebutuhan penyimpanan di tempat banyak. Ketiga, multi-user, yaitu banyak pengguna dapat mengakses sistem secara bersamaan. Yang keempat, kontrol data terpusat, yaitu satu server pusat cukup untuk menyimpan data dari berbagai divisi, sehingga lebih efisiensi dan ringkas. Contoh basis data dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah platform streaming video seperti YouTube, Netflix, dan Disney. Yang kedua, media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Twitter. Yang ketiga, penyimpanan cloud seperti Google Drive, Dropbox, dan iCloud. Yang keempat, website e-commerce seperti Amazon, Tokopedia, dan Shopee. Dan yang terakhir adalah basis data sekolah atau universitas. Jadi, pada penjelasan saya tadi ada juga kesimpulannya, yaitu basis data adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses informasi secara struktur. Dalam sebuah basis data terdapat beberapa komponen penting, seperti data, DBMS, hardware, software, dan pengguna, yang semuanya bekerja bersamaan agar informasi dapat tersimpan dan digunakan secara efektif. Fungsi utama basis data meliputi pengumpulan serta pengelolaan data, analisis data, hingga membantu proses pengambilan keputusan berbasis informasi yang akurat. Basis data dibuat dengan tujuan menjaga keamanan data, meningkatkan keakuratan, serta memungkinkan data digunakan secara bersamaan dengan lebih mudah dan teratur. Manfaatnya sangat besar dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari mempermudah pencarian data, menghemat biaya penyimpanan, mendukung multi-user, hingga memberikan kontrol data yang lebih terpusat. Tidak hanya di dunia kerja, tetapi juga dalam dunia digital yang sering kita gunakan seperti media sosial, e-commerce, layanan streaming, hingga sistem akademik sekolah dan kampus.
Secara keseluruhan, basis data menjadi fondasi penting pada hampir semua teknologi modern karena mempunyai penyimpanan dan menyediakan data secara cepat, aman, dan efisiensi. Berikut ada juga link referensi dari semua materi yang saya simpulkan tadi. Baik, saya rasa itu saja penjelasan basis data atau database dari saya. Saya ucapkan terima kasih.